Mbak Zaila dimulai nih. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Hendy Pandupaksi selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan yang saya hormati narasumber saya Mbak Sailawati Arum selaku mahasiswa UNESA angkatan 2021 bimbingan konseling. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam podcast yang dilaksanakan secara daring dan semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang. Oke, pertama-tama teman-teman, sebelum kita memasuki acara podcast referensi video. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sela-sela podcast nanti ya. Berikut videonya. Oke. Apakah narasumber sudah siap? Halo, Kak Amel. Suara saya terdengar, Kak? Oh, alhamdulillah sudah terdengar, Kak. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Kak. Narasumber saya ini bernama Selawati Arum Fatira dari Prodi Bimbingan dan Konseling 101001481, alamat rumah BTN Kamkei Blok F2 nomor 115 Abepura Jayapura. Nah, tanggal lahir dari narasumber kita yakni Jayapura 13 September 2000. Nah, Kak Cailang ya panggilannya. Iya, benar, Kak. Sebelumnya apa kabar Kak Sheila? Iya, halo. Uh, apa ini langsung tanya jawab aja atau gimana Kak? Dari Kak Amel aja, saya lucu. Oke, baik. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang problematika berbangsa dan bernegara. Nah, lebih tepatnya saya mengambil judul pengimplementasian Pancasila. Nah, teman-teman perlu diketahui pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada narasumber ini, saya kumpulkan melalui Google Form dan ditanyakan oleh beberapa dari teman-teman saya yang menjawab Google Form tersebut. Oke, baik, kita mulai nih. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Mungkin bisa langsung dijawab narasumber. Kayak mungkin untuk tantangannya sendiri itu, karena saat ini ya, Kak, khususnya anak-anak muda itu sangat aktif di media sosial. Jadi, menurut saya informasi-informasi yang didapatkan itu, kalau tidak ada pengawasan, memang kurang terfilter, kurang tersaring lah istilahnya. Jadi menurut saya memang ada banyak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan akhirnya menyebar di masyarakat. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Teman-teman perlu diketahui karena banyak sekali tantangan dalam pengimplementasian Pancasila seperti yang diutarakan oleh narasumber kita Kak Sheila. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya juga ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang kedua. Jika pemuda sekarang mungkin banyak atau ada yang tidak hafal Pancasila, lantas bagaimana cara memberi pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri? Gimana Mbak? Banyak yang tidak hafal Pancasila. Iya, zaman sekarang kan banyak pemuda gitu ya yang banyak nggak hafal Pancasila toh. Nah, bagaimana menurut Kak Sheila cara memberi pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri? Sampai tidak hafal Pancasila ini cukup urgent ya Kak, karena menurut saya perlu adanya nanti evaluasi dari pemerintah untuk membenahi pendidikan. Karena
Bahkan dari sekolah dasar pun, anak-anak itu seharusnya sudah dikenali dengan Pancasila, walaupun hanya butir-butirnya saja. Jadi yang harus dibenahi memang dari pendidikannya terlebih dahulu. Baik, Kak. Seperti yang kita ketahui nih, Kak. Ini pertanyaan dari saya sendiri ya. Kan banyak yang nggak hafal Pancasila, sedangkan dari SD kan perlu kita ketahui sudah diajar baca Pancasila. Tapi kok apa ya, kok mereka tuh nggak hafal-hafal gitu, Kak. Ya, karena mungkin memang pembelajarannya diberikan ketika SD, Kak. Tapi karena tidak diterapkan, hanya jadi angin lalu. Akhirnya ketika lanjut ke jenjang berikutnya, tidak ada lagi pendidikan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi hanya dihafalkan. Akhirnya di jenjang berikutnya, biarpun sampai SMA, atau mungkin ada fenomena ya, Kak, yang mahasiswa gak hafal Pancasila. Bisa jadi karena memang belum diterapkan. Iya, Kak. Apa ya, pengalamanku sendiri tuh ya, waktu aku SMA itu banyak banget temanku yang nggak hafal Pancasila. Itu ya memang sih, apa SMA aku tuh bukan berbasis negeri, terus kayak berbasisnya Islam, tapi tidak, kan seharusnya itu mereka tuh hafal gitu kan. Ada yang beberapa dari negeri gitu ya, Kak. Sudah belajar seharusnya. Iya, Iya, sudah belajar itu sangat harusnya. disayangkan sih, Kak. Ya, kita lanjut ke Berarti pertanyaan selanjutnya. pendidikan masih kurang di sebelumnya. Ya. Oh, ya. Kita lanjut nih, Kak. Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap para oknum pemerintah saat ini yang mengenai sikap penentangan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, bahkan mereka yang lebih memahami nilai dari pengimplementasian Pancasila yang ada. Bagaimana, Kak, menurut Kakak? Tadi oknumnya ini kami isi dari Pancasila, seperti itu, Kak. Ini menurut Iya, saya cukup berbahaya, cukup harus ditindaklanjuti dengan teguran yang tegas, apalagi kalau memang yang dilakukan ini berupa pelanggaran berat, termasuk kayak petinggi-petinggi negara yang korupsi. Menurut saya tuh pelanggaran yang berat dari nilai-nilai Pancasila. Itu harus diberikan sanksi yang setimpal, karena pemerintah ini seharusnya menjadi contoh bagi rakyat-rakyat, bagi kita. nih, Kak, kan sekarang tuh banyak gitu ya yang pemerintah kayak Nah, kayak apa? Kayak kurang mengimplementasikan nilai Pancasila gitu. Padahal mereka tuh udah tahu Pancasila itu gini, nilai-nilai Pancasila itu gini. Itu menurut Kakak ya, gimana, Kak? itu gimana ya? Ya semoga hukum di Indonesia lebih tegas lah untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini. Baik. Aduh, aku kok ngederetek. Kakaknya pinter banget. Untuk selanjutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana cara yang efektif untuk menekankan implementasi Pancasila pada pemuda-pemuda zaman sekarang? Bagus, bagus pertanyaannya. Ya, bisa jadi tugas Mbaknya juga ya, karena Mbak Mel ini kan dari pendidikan jurusan pendidikan IPS. plastik. Oh, IPS. Oke. Mungkin salah satunya dari kita yang lebih aware, yang lebih sadar untuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Pokoknya kita sama-sama lah mengupayakan untuk menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sikap toleransi, menghargai, entah itu perbedaan dari ras, suku ataupun agama, juga adab dan etika. Baik, Kak. Terima kasih. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kakak jika masyarakat menolak untuk memahami pemahaman Pancasila? Wah, gawat ini. Iya, bahkan masyarakat banyak yang menolak ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan perlahan, Kak, agar mudah diterima. Karena sebenarnya
Pancasila sendiri ini kan sebagai pedoman kita dalam bernegara. Jadi masyarakatnya harus paham Pancasila itu penting demi kemaslahatan. Baik, untuk selanjutnya, apakah di zaman sekarang ini generasi muda dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan juga generasi muda apakah bisa memaknai makna Pancasila? Ini pertanyaannya hampir sama kayak nomor 2 tadi, Kak. Iya. Ya sebenarnya kalau mau dijawab jujur mungkin agak sulit ya, karena ada sangat banyak tantangan di zaman sekarang. Tapi ya salah satunya pengaruh media sosial tadi lah. Ya intinya tapi saya yakin mulai dari Mbak Amel mungkin supaya nanti bisa mengajak orang-orang lain untuk dan teman-teman generasi muda kita untuk lebih memaknai Pancasila dalam kehidupannya. Baik, Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, menurut Kakak ya, kan sekarang kan banyak sih kayak anak zaman muda itu kayak kurang gitu cinta tanah air. Terus mereka tuh lebih suka yang modern. Budaya Barat. Iya, apalagi yang kemarin tuh sempat booming. Mohon maaf ya, kemarin tuh kan ada konser Blackpink toh. Oh Nah itu ya. gimana menurut Kakak? Mungkin karena perkembangan zaman, jadi tuh anak-anak muda lebih merasa keren gitu, Kak Amel. Kalau misalnya lebih ke barat-baratan. K-pop, bahkan sekarang kan K-pop itu mengarah kiblatnya juga ke barat sebenarnya. Padahal budaya kita itu lebih baik. Entah itu dari berpakaian, sekalipun non-muslim kalau di Indonesia itu menurut saya juga pakaiannya itu sopan, rapi. Itu kan budaya yang lebih baik. Termasuk apa ya, sebenarnya ada banyak sih budaya-budaya yang menarik dari negara kita. Pokoknya harus dikenalkan lah supaya mereka ini cinta tanah air. Seperti batik itu juga bagus, tari-tarian atau lagu-lagu supaya mereka juga apa ya tertarik. Jadi kita membuat gimana supaya budaya kita ini semenarik mungkin supaya anak muda ini bangga dengan budayanya. Baik Kak, soalnya kan sekarang tuh banyak banget ya anak-anak itu kayak tarian Indonesia tuh kayak dianggap remeh padahal tuh Iya. ya go internasional kan Padahal sampai sebenarnya go internasional, Kak. Bahkan kalau dilombakan di luar negeri, itu sangat menarik buat mereka sebenarnya. Jadi ya. jangan malu lah dengan budaya sendiri, harus bangga. Terus kan pengalamanku sendiri sih Kak, aku kan anak tari juga. Nah, Oh, ya. kalau dipandang sama anak-anak itu kayak anak tari tradisional tuh anak yang kampungan padahal tuh kalau menurut aku tuh malah banggain gitu Kak. Kalau menurut Kakak gimana? Kalau saya justru bangga sih, karena yang dibawa itu tarian milik negara sendiri. Kalau misalnya tarian modern kan mengikuti orang luar. Kenapa yang dibanggakan justru produk-produk dari luar, padahal kita harusnya cinta tanah air. Tuh. Terus kan kebetulan tuh kemarin tuh sempet itu lihat eh, kasus apa sih? Kasus yang ini loh, kok aku lupa sih. Pokoknya tuh ada satu anak itu kayak dia itu menang juara matematika. Nah, kan dia kan membanggakan Indonesia sih Kak ya. Terus dia tuh kebetulan tuh anaknya itu cinta tanah air banget. Terus dia tuh tahu nilai-nilai Pancasila banget. Sedangkan yang lebih viral tuh malah yang kayak Fajar Sad Boy, terus yang kayak kamu maunya itu. Aduh, aku sangat bingung. Ya, memang budaya di Indonesia seperti itu ya, Kamel. Saya juga sedih. Justru hal-hal yang membanggakan itu kurang disorot sama media. Sukanya yang aneh-aneh gitu. Mungkin karena orang Indonesia itu sukanya bercanda, jadi sukanya hal-hal yang lebih lucu daripada yang tadi Kamel bilang menang lomba Olimpiade Matematika ya sampai keluar, itu harusnya lebih disorot sih. Kalau memang media tidak menyorot itu, nanti dari kita aja Kak, kita yang mulai, kita menyorot mereka-mereka yang berprestasi ini. Ya harusnya tugasnya pemerintah juga sih itu, Kamel. Terus kan gara-gara ini apa
gara-gara TikTok juga kan mereka itu viral. Iya, Kan kebanyakan yang di TikTok itu kayak kurang kurang berfaedah. memenuhi, iya, kurang berfaedah, kurang Kurang memenuhi bahasanya nilai-nilai kurang yang penting isi. lah sebenarnya. Benar, iya. Terus Itu kayak kita kebanyakan pelajari itu, sama-sama. terus kebanyakan itu kayak apa ya, yang mereka pengen viral kayak mandi lumpur itu kan juga nggak sesuai banget sama budaya Mm-mm. kita. Iya, Kayak anaknya tuh kok nyuruh orang tuanya gitu. Iya benar. sih. Ya, semoga kasus-kasus seperti itu cepat ditangani ya. Tapi kayaknya kemarin sempat viral itu Kak Amel. Setelah sampai diundang di TV, viral karena orang-orang banyak yang sudah nggak setuju itu yang live-live di TikTok mandi lumpur. Karena kan memang kasihan orang tuanya. Biasanya ada oknum-oknum di balik itu memang. Malah anak muda yang seperti itu. Kalau menurut kakak sendiri itu udah termasuk melanggar hukum dan nilai Pancasila atau enggak? Itu sangat melanggar sih Kak menurut saya. Poin keberapa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu untuk adab dan etikanya saja sudah sangat kurang. Terus nggak adil gitu ya sama orang tuanya disuruh mandi lumpur, aduh, miris banget. Iya benar. Ya nauzubillah min dzalik. Iya, nauzubillah ya Allah. Tapi alhamdulillahnya kan aku kan juga suka sih kak scroll-scroll TikTok cuma lihat-lihat doang. Tapi alhamdulillahnya udah nggak ada yang kayak gitu lagi. Nggak tahu juga pindah aplikasi. Iya, semoga benar-benar hilang ya Kak Amel. Soalnya kalau masih ada, kasihan. Biasanya tuh hasilnya juga dipakai sama anaknya sendiri. Kalau yang saya lihat-lihat itu yang lagi ramai kemarin. Iya. Untung anaknya nggak dikutuk jadi malin kundang. Ya Iya. Allah. Oke kak, lanjut, masih banyak banget ini. Masih ada Pertanyaan. pertanyaannya? Iya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah generasi muda di zaman sekarang masih dapat diandalkan dalam rangka mencintai budaya bangsa atau bahkan bangsa itu sendiri? Di zaman sekarang yang terlalu memuji negara lain. Oh, ini sama kayak yang kita bahas tadi kak, intinya. Iya, benar-benar. Selain dari minusnya moral generasi muda, mereka juga skeptis terhadap perkembangan yang terjadi di negara Indonesia. Jadi apa langkah untuk mengatasi hal tersebut? Begitu kak. Oh, gitu. Mungkin saya ulangi lagi ya. Memang sangat disayangkan anak muda sekarang itu banyak yang kurang aware, kurang sadar dengan budaya yang dimiliki. Padahal budaya di Indonesia ini kaya dan sebenarnya luar biasa, seperti yang tadi Kamil bilang. Kalau tarian di Indonesia saja, yang tarian Aceh atau apa itu ya, dikompetisikan di luar negeri, kita menang. Sebenarnya itu membanggakan dan sangat bagus. Mungkin langkahnya bisa dimulai dari kita lagi, karena sekarang saya lagi bicara dengan Kak Amel yang dari pendidikan IPS, kita mulai melestarikan budaya-budaya yang ada, entah itu dari adat-adat daerah seperti pakaian, batik, bahasa mungkin, termasuk moral dan etika ya Kak. Tapi orang Indonesia ini terkenal sopan, ramah, seperti itu. Iya kak. Terus kemarin kan ada kasus toh yang budaya ini Reok Ponorogo yang sempat mau diambil alih sama Malaysia itu kan karena kita juga kurang apa Karena ya, kita kurang. kurang sadar. Iya, benar. Benar sekali Kak Amel. Wah, Kamer ini juga pintar Sadar. ya. Sudah melek dengan masalah-masalah seperti ini, memang harus diperhatikan. Kalau sudah mau diambil sama negara lain aja baru Baru didaftarin. Kalau ribut. belum, ya miris banget. Nanti kalau udah diambil, marah-marah ke negara lainnya. Iya, benar. Padahal sebelumnya masih acuh dengan budaya sendiri ya, Kak. Iya. Terus kayak gimana ya, kayak keris-keris gitu kan juga mulai diambil alih di negara sebelah juga. Iya, iya. Iya, benar.
Kak, sebelumnya kakak ini kan dari Jayapura ya kak ya. Boleh nggak tanya di luar di luar apa? Boleh, boleh. Nah, di Kita Papua kan, sharing-sharing. mohon maaf ya kak ya kan ada kayak gerakan itu loh kak. Apa sih aku lupa OPM, namanya? Organisasi Papua Merdeka namanya. Iya itu. Itu menurut kakak itu gimana? Sebenarnya, kalau kalau di Indonesia tuh kayak PKI gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya ada di mana-mana, tapi kurang kelihatan Kak Amel di sana. Tapi memang biasanya tuh mereka muncul setiap, kalau dulu itu saya tinggal di Papua, setiap tanggal 1 Mei itu mereka muncul selalu minta demo untuk melepaskan diri dari Indonesia. Indonesia. Sebenarnya menurut saya juga itu pasti ada oknum-oknum di belakang Kak. Karena yang turun di lapangan itu sebenarnya apa ya? Ya kayak alatnya aja lah, yang demo turun di lapangan, yang bikin onar tuh sebenarnya alatnya. Kalau di belakangnya pasti ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan, termasuk, ya tapi ini masih belum pasti ya kak kabarnya kak, termasuk negara tetangga seperti Australia itu kan, kalau dipikir-pikir dari mana OPM-OPM ini bisa dapat senjata api seperti itu pasti harus Iya. diselidiki sebenarnya sama negara. Dan kenapa dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak tuntas? Karena memang kurang terjun. Kalau Kak Amel tahu, di Papua itu saya tuh kayak sebenarnya banyak anggota-anggota, ya baik itu kepolisian ataupun tentara yang gugur Kak gara-gara OPM ini. Ya pokoknya saya berharap semoga pemerintah bisa langsung ke sana, benar-benar membenahi permasalahan ini, karena dari dulu memang tidak selesai-selesai bahkan sampai sekarang Kak. Itu kalau saya boleh tahu ya kak, organisasi itu tuh udah berdiri sejak kapan? Wah kalau itu saya kurang tahu ya Kak. Tapi setahu saya itu pernah ada kerusuhan besar dulu tahun 2000, waktu saya lahir. Waktu saya lahir tahun 2000 itu ada kerusuhan besar sampai orang tua saya itu sebenarnya mau pindah ke Jawa. Dari tahun segitu aja sudah ada. Mungkin dari sebelum-sebelumnya juga sudah ramai sebenarnya. Kak, kalau boleh tahu ya, kayak kan kakak kan udah tinggal di situ udah lama sejak lahir. Ada nggak rasa kayak was-was gitu, takut di apa-apain sama organisasi itu? Ya mungkin karena tanah mereka, jadi saya ini di sana tuh istilahnya kayak pendatang gitu Kak Mel. Jadi memang kita harus sopan, harus hati-hati. Karena mereka merasa, saya juga kurang paham ya, padahal kita sama-sama satu Indonesia, tapi mereka rasanya itu seperti dijajah gitu. Sama kita, apalagi orang-orang Jawa. Jadi kita harus hati-hati, karena mereka itu sensitif. Bahasanya agak sensitif. Karena kayak malam gitu, saya tuh nggak pernah Kak keluar di atas dari jam 8 aja, itu nggak pernah, kecuali kalau sama orang tua, karena memang bahaya. Biasanya ya adalah beberapa oknum, nggak semua orang Papua itu malah mungkin kayak begal gitu ya kalau di Jawa. Tapi biasanya kalau sesama orang Papua tuh nggak digituin. Cuma kalau kita orang pendatang, mereka berani, makanya harus hati-hati. Jadi emang was-was di saat itu. Iya kak. Aduh, ya Allah. Sekarang mau tanya kakak kalau boleh tahu di Jawa atau masih di sana kak? Masih di Papua karena pekerjaan. Tapi doain ya, insya Allah. Nanti ada Ya, rencana pindah ke Jawa. amin. Karena anak-anaknya juga udah di Jawa semua. Kecuali adik saya sih, di sana satu. Kalau kakak disuruh pilih ya, mau kalau misalkan ya nggak doain sih kak. Kalau misalkan orang tuanya kakak tetap di sana terus kakak milih tetap di Jawa atau ikut orang tua? Uh, boleh nggak diambil pilihannya gini? Saya pinginnya orang tua saya pindah ke Jawa, Kak. Soalnya kasihan kan di Jawa itu, mungkin kalau di Papua, maaf, untuk cari pekerjaan itu sebenarnya memang lebih mudah untuk peluang pekerjaan sama pendapatan. Tapi kan sudah dari dulu tinggal di sana, sudah berhasil sampai anaknya besar-besar, sampai sekarang masa masih disuruh kerja terus. Saya pengennya ya udah ke Jawa aja, waktunya istirahat gitu, nikmatin masa tua.
Saya doain segera kejawab. Aduh, aku ikut kentang pikir. Iya, amin. Iya, kayak gimana ya Kak ya? Organisasi ini tuh kayak merugikan banget. Aku tuh ngikutin banget kayak berita-beritanya. Terus kebetulan aku punya sahabat. Nah, sahabatku ini tuh suka banget kayak neliti organisasi ini. Tapi anaknya tuh nggak kuliah gitu Kak. Dia Oh tuh gitu. dikit-dikit itu nyari berita-berita masalah gitu. Soalnya dia punya cita-cita itu kayak pengen basmi. Tapi kayaknya Ingin nggak mungkin memberantas sih. ya. Iya. Iya. Terus Temennya organisasi ini seumuran apa Kak? sama Kak Amel. Temennya Ya, seumuran sama Kak seumuran. Amel. Ya, seumuran. Daftar ini aja. Daftar akpol. Habis itu nanti Tapi, ditugaskan di sana. Ikut bantu teman-teman. Saya juga ada sih kakak saya polisi di oh, kakak Masya sepupu Allah. polisi di Papua ya. Tugasnya berat kalau polisi di sana. Iya, berat banget katanya, Kak. Kayak, ya Allah, kemarin kan sempat ada pilot yang ditahan di Oh sana. iya ya. Ya banyak lah kejadian kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak diapa-apain sih. Mungkin mereka tuh kayak ngancem-ngancem doang. Itu kan juga suatu bentuk mereka nggak implementasiin Pancasila dan mereka tuh juga nggak implementasiin semboyan kita kan ya Kak ya. Persatuan Indonesia tapi nggak bersatu. Ya betul-betul. Oke Kak, kita lanjut aja Kak. Untuk Ya. pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan pemahaman Pancasila? Mungkin sedikit saja menerapkan nilai Pancasila, nilai kemanusiaan. Kalau misalnya OPM itu kan mereka sampai merenggut nyawa, itu berarti nggak ada nilai kemanusiaan di situ. Kemudian nilai keadilan, nilai toleransi, mungkin itu. Baik Kak. Oke, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Duh, maaf ya Kak, pertanyaannya banyak banget. Mengapa menjadi rakyat jelata sangat sulit untuk mendapat keadilan? Terus, bagaimana peran mahasiswa dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait isu-isu penting yang sedang dihadapi di Indonesia? Tadi kenapa rakyat jelata ini sulit mendapat keadilan, Kamel? Yeah. Kalau menurut saya, karena memang rakyat-rakyat kecil itu kan tidak punya pengaruh yang kuat ya di negara. Nah, dan seperti yang kita tahu, justru para petinggi negara itu mereka tuh rakus akan harta dan jabatan seperti tadi korupsi, bukan malah mengayomi rakyat-rakyatnya. Mungkin karena faktor-faktor itu, Kamel, makanya kenapa keadilan di negara ini untuk rakyat-rakyat kecil itu kurang. Apalagi hukum-hukum yang di negara Indonesia juga kurang tegas. Bisa dibayar pakai uang kayaknya hukum di Indonesia ini. Terus peran mahasiswa ya Kak. Peran mahasiswa dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait isu-isu penting yang sedang dihadapi di Indonesia. Oke, ini terakhir, peran mahasiswa yaitu harus memperkuat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memperkuat jati diri sebagai anak bangsa yang cerdas agar bisa membela negara, sehingga nantinya bisa mewariskan nilai-nilai Pancasila ini ke generasi-generasi berikutnya. Baik Kak, itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Aku punya pertanyaan satu sih Kak. Agak nyeleneh tapi nggak apa-apa. Boleh. Kita sharing-sharing. Iya, menurut Kakak ya kan kebanyakan kayak di Indonesia ini tuh kayak sikapnya generasi muda itu kurang gimana ya, kurang care dengan satu sama lain.
Seharusnya kan mereka tuh memiliki sikap yang kebersamaan, seperti ciri khasnya Indonesia, yakni gotong royong. Itu menurut kakak gimana sih? Kurang peduli dengan sesama. Iya, Itu memang salah satu juga merasakan ya Kak Amel. Ada teman yang kurang mungkin, bukannya dibagi. Itu juga PR sih buat kita. Gimana caranya kita bisa merangkul mereka. Kalau misalnya teman kita belum bisa, dimulai dari diri kita sendiri. Supaya nggak ada yang namanya kesenjangan gitu Kak. Bahkan zaman sekarang kan, ya pokoknya balik lagi ke media sosial, kesenjangan sosial itu sangat berpengaruh ya Kak untuk pertemanan. Kayak dia latar keluarganya seperti apa, atau mungkin keuangan juga berpengaruh, itu sebenarnya sangat disayangkan. Jadi kembali lagi ke kita, kalau memang teman-teman banyak yang seperti itu, kita jangan sampai lah. Jangan sampai sama seperti yang lain. ya Kak, terima kasih. Itu pertanyaan terakhir ya Kak ya. Terima kasih banget Kak Sheila udah bantu jadi narasumber pada malam ini nih Kak Sheila. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata saya, perbuatan saya yang kurang berkenan buat Kak Sheila. Dan terima kasih Kak Sheila. Ya Kak Amel, saya juga terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk sharing-sharing di sini. Kak mohon izin nanti saya share ke YouTube saya ya Kak ya. Oh iya, boleh. Ya baik Kak. Mungkin ada pesan sama kesan buat penonton nanti. Pesan dan kesan, apa ya? Ya nanti ditonton aja lah pokoknya buat teman-teman. Insya Allah isinya bermanfaat. Kalau memang ada salah kata, saya juga mohon maaf. Ya Kak, terima kasih nih Kak udah mau join ya Allah. Nggak bisa ngasih apa-apa. Gak apa-apa Kak Amel. Tak kasih doanya semoga bisa bareng terus sama ayah ibunya. Semoga ayah ibunya bisa ke Jawa. Nanti bisa ke rumahku Kak. Deket loh Rewin. Oke siap. Iya. Rewin kalau Kak Amel di mananya ya? Di Waru di mananya? Saya nginges Kak. Sebenarnya saya juga kurang tahu daerah situ sih Kak. Saya tahunya Rewin aja udah. Kak itu sama Mas cuma perbatasan gitu. Iya. Nanti main-main deh kapan-kapan. Ini Kak Amel lagi di rumah. Iya lagi di rumah Kak. Oh iya ya, Sabtu Minggu pulang. Atau memang ngekos atau memang dari situ berangkatnya? Saya PP Kak. Oh, pulang pergi. Nah kalau gitu enak sih Kak Amel. Nggak ada tanggungan biaya kos. Aduh, tapi bayarnya mahal Kak. Nggak boleh bayar sendiri. Doain ya Kak, semoga bisa punya kendaraan sendiri. Oh ya, amin. Semoga dimudahkan terus ya langkah-langkah berikutnya kuliahnya. Amin, Kakak juga. Kalau boleh tahu Kakak ini ngekos sama Kak Sarah atau mboten? Kita satu kos tapi beda kamar. Oh, titip salam ge buat Kak Iya, Sarah. siap-siap. Oke Kak, terima kasih ya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih juga. Terus saya tutup ya Kak. Terima kasih teman-teman udah nonton. Mohon maaf apabila kita ada salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Saya izin lift ya, Kak Amel. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih.